Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sihir dianggap sebagai tindakan yang menakjubkan, dilakukan dengan daya tarik dan kekuatan gaib untuk tujuan tertentu. Seringkali, sihir diarahkan untuk merugikan orang lain. Namun, ada beberapa orang yang dikatakan kebal terhadap sihir. Mari kita ulas lebih lanjut tentang hal ini. Di Indonesia, kasus terkena santet dan sihir masih sering terjadi karena negara ini kaya akan budaya. Bahkan di era modern, kasus-kasus seperti ini belum juga hilang. Terkena sihir bisa berakibat berbagai macam, mulai dari sakit, kematian, hingga perceraian dan perselingkuhan. Dalam Al-Quran, terdapat sekitar 30 ayat yang membahas tentang sihir, termasuk dalam surat Al-Baqarah, ayat 102. Ayat ini menjelaskan bahwa sihir telah ada sejak zaman dahulu dan sering digunakan oleh setan untuk mencelakakan manusia. Kali ini, kita akan membahas tentang orang-orang yang dikatakan kebal terhadap sihir atau santet. Berikut adalah beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang terlahir bungkus. Mereka yang lahir dengan kantung ketuban yang masih utuh, dikatakan sulit terkena santet atau sihir karena tubuh mereka seolah-olah dibungkus oleh cahaya. Kedua, orang yang lahir sungsang. Mereka yang lahir dengan posisi terbalik atau sungsang dikatakan memiliki kekebalan terhadap serangan sihir. Ketiga, orang yang lahir hari Rabu. Dipercaya bahwa mereka yang lahir pada hari Rabu sulit terkena sihir karena hari tersebut dianggap sebagai hari turunnya iblis ke bumi. Keempat, orang yang bersaudara empat. Jika seseorang memiliki 4 saudara kandung dengan jenis kelamin yang sama, mereka dikatakan tidak akan terpengaruh oleh sihir. Yang kelima, orang yang tali punggungnya panjang, orang yang sering memberi makan anak yatim selama 40 hari, dikatakan tidak akan diganggu oleh setan. Sahabat-sahabat, dalam Islam, ada beberapa cara yang diajarkan untuk melindungi diri dari sihir. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil berdasarkan ajaran Islam dan sumber-sumber yang saya temukan. Pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas dapat memberikan perlindungan dari gangguan sihir. Kedua, berdoa dan berzikir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca zikir yang diajarkan dalam sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti membaca ta'awudz, dapat membantu melindungi diri dari sihir. Ketiga, beribadah. Menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan benteng yang kuat dari segala gangguan, termasuk sihir. Yang keempat, menghindari perbuatan syirik, menjauhi segala bentuk perbuatan syirik, dan menjaga hati agar tidak terkontaminasi oleh sifat-sifat buruk yang dapat menjadi celah bagi sihir untuk masuk. Selain itu, dalam surah Al-Falaq, Allah mengajarkan kita untuk berlindung dari kejahatan tukang sihir. Ini menunjukkan pentingnya meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, termasuk sihir. Sahabat-sahabat, apakah ada tanda-tanda orang yang terkena sihir? Dalam Islam, ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan bahwa seseorang mungkin terkena sihir.
Berikut adalah beberapa tanda yang umum. Yang pertama, perubahan perilaku. Seseorang mungkin menjadi sangat enggan untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah, merasa berat untuk berzikir, dan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kedua, mimpi buruk. Mengalami mimpi yang menakutkan secara berulang atau memimpikan orang yang menyihirnya. Yang ketiga, gejala fisik. Munculnya gejala fisik seperti sakit kepala yang sangat parah dan berkepanjangan, perubahan warna kulit, atau perubahan mimik wajah. Yang keempat, gangguan konsentrasi. Mengalami gangguan perhatian, konsentrasi yang buruk, dan sering pingsan. Kelima, halusinasi. Membayangkan hal-hal yang tidak terjadi atau sering lupa. Yang keenam, perubahan emosi. Selalu marah, mudah kesal, dan sering melakukan kesalahan. Perlu diingat bahwa tanda-tanda ini tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang terkena sihir, karena bisa juga disebabkan oleh faktor lain. Namun, jika Anda merasa khawatir atau mengalami beberapa tanda ini, disarankan untuk berkonsultasi dengan orang yang berilmu dalam agama untuk mendapatkan nasihat dan bantuan lebih lanjut. Selain itu, menjaga ibadah dan doa sebagai benteng spiritual juga sangat penting. Selain tanda di atas, ada juga tanda lainnya jika seseorang terkena gangguan gaib. Dalam konteks Islam, gangguan gaib bisa bervariasi dan memiliki tanda-tanda tertentu. Berikut adalah beberapa jenis tanda lainnya yang mungkin dialami seseorang jika terkena gangguan gaib. Yang pertama, sering melihat penampakan. Melihat sosok atau bayangan yang tidak biasa, yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Yang kedua, bau aneh, mencium aroma yang tidak enak, atau wewangian yang tidak diketahui asalnya. Ketiga, suara misterius. Mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa diidentifikasi sumbernya. Yang keempat, kesurupan. Mengalami perubahan perilaku mendadak, seperti berbicara dengan suara atau bahasa yang tidak dikenal. Yang kelima, gangguan tidur. Mengalami insomnia atau terbangun secara tiba-tiba di tengah malam dengan perasaan takut. Keenam, perasaan tidak nyaman. Merasa seperti ada yang mengawasi atau merasa tidak sendirian, padahal tidak ada orang lain. Selain itu, ada juga yang disebut dengan gaib nisbi, yaitu gangguan yang sifatnya sementara, dan pada saat tertentu manusia dapat merasakannya. Penting untuk dicatat bahwa gejala-gejala ini tidak selalu menunjukkan adanya gangguan gaib, karena bisa juga disebabkan oleh faktor psikologis atau kesehatan. Jika Anda mengalami gejala-gejala ini dan merasa khawatir, disarankan untuk berkonsultasi dengan orang yang berilmu dalam agama dan juga profesional kesehatan untuk mendapatkan penjelasan dan bantuan yang tepat. Sahabat-sahabat, lantas bagaimana cara mengatasi gangguan gaib ini? Dalam Islam terdapat beberapa amalan khusus yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan gaib. Berikut adalah beberapa amalan yang disarankan. Yang pertama, membaca doa perlindungan. Membaca doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti doa untuk mengusir jin yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kedua, membaca ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255 dikenal memiliki keutamaan dalam melindungi dari gangguan jin dan setan. Yang ketiga, membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah ini secara khusus meminta perlindungan dari Allah terhadap kejahatan makhluk yang cemburu dan tukang sihir. Yang keempat, ruqyah syar'iyyah. Praktik ruqyah dengan membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran dengan niat untuk mengusir jin atau makhluk gaib. Kelima, menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran di rumah dapat memberikan ketenangan dan perlindungan dari gangguan gaib. Selain itu, sebayak ulama menyarankan agar tidak terlalu takut pada makhluk gaib dan membaca doa khusus untuk terhindar dari gangguannya. Penting untuk diingat bahwa amalan-amalan ini harus dilakukan dengan keikhlasan dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda merasa terganggu oleh gangguan gaib, disarankan untuk berkonsultasi dengan orang yang berilmu dalam agama untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut.
Demikianlah sajian informasi kita kali ini mengenai kekebalan terhadap gangguan sihir dan gaib. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan menjadi amalan yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin Anda bagikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Teruslah bersemangat dalam mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.